Halo web semua, dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan Snerd TV. Kali ini kita akan bahas sebuah drama thriller dari film yang berjudul Squid Game, di mana film ini menceritakan tentang pahitnya hidup yang membuat orang-orang yang mengikuti game ini berharap mendapatkan banyak uang untuk mengatasi lika-liku hidup mereka yang dihantui banyak hutang, meskipun harus mempertaruhkan nyawa dalam permainan game ini. Film ini disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk dan baru rilis pada tanggal 17 September lalu, dan dibintangi oleh Lee Jung-jae yang berperan sebagai Song Gi-hun yang diceraikan oleh istrinya dan kehilangan hak asuh atas putrinya, dan Park Hae-soo sebagai Cho Sang-woo yang merupakan teman kecilnya. Langsung saja kita masuk alur ceritanya. Film diawali oleh Song Gi-hun bersama ibunya sedang makan dan membahas tentang masalah ekonomi yang dihadapi mereka. Song Gi-hun terlilit hutang sampai dengan ratusan juta won yang dimana dia sendiri sudah tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya. 너 줘봐. 돈 없다? 야, 너 대출 받은 한 달 이자도 안 된다. Setelah ibunya pergi beranjak untuk berjualan di pasar, ia diam-diam mencari kartu ATM ibunya untuk digunakan taruhan pacuan kuda. Ia pun bergegas pergi ke pacuan kuda untuk bertaruh yang dimana ia harus mencari uang secara instan untuk menutupin utang-utang dan kebutuhan hidupnya. Dia pun memenangkan uang sebesar 4,5 juta won yang jika dirupiahkan senilai 54 juta rupiah. Wow, jumlah yang sangat fantastis untuk pejudi kayak kita ya. Hahaha. 있잖아. 6월 8일 6번. 456만 원입니다. 예, 감사합니다. Namun saat hendak pergi dari lokasi pacuan kuda, ia bertemu dengan sang penagih hutang. Ia pun mencoba lari dan tak sengaja menabrak seorang wanita bernama Kang Sebyok, yang merupakan sang pencopet kelas kakap. Setelah kejadian itu, ia pun tertangkap oleh gerombolan penagih hutang, dan dipaksa untuk membayar hutangnya. Namun uang yang hilang telah diambil oleh wanita yang ditabraknya tadi. Ia pun terpaksa untuk menjaminkan organ tubuhnya dengan mencap surat pernyataan dengan sidik jarinya. 그래 거기 잘했어. 한 달이야. Ketika perjalanan pulang menunggu di stasiun kereta bawah tanah, ia dijumpai seseorang berpakaian layaknya seorang sales eksekutif. Nah, jadi pria ini adalah anggota dari Squid Game yang bertugas untuk merekrut pemain. Lalu dia menawarinya untuk bermain dakji. Yang menang akan mendapatkan 100.000 won. Karena Song Gi-hun tak punya uang, sebagai gantinya kalau dia kalah akan ditampar. Sampai di akhir permainan, Song Gi-hun sudah mendapatkan banyak uang, dan dia diberikan kartu kontak jika ingin ikut permainan yang sesungguhnya untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Dengan penuh pertimbangan akan hutang dan ingin mendapatkan hak asuh untuk putrinya yang akan berangkat ke Amerika karena pekerjaan dari ayah tirinya, ia pun bergegas menghubungi nomor yang diberikan tadi untuk mendaftar sebagai anggota dari permainan tersebut. Para peserta dijemput menggunakan mobil minivan. Mereka dibius oleh asap, sehingga tak satu pun dari para peserta yang mengetahui lokasi di mana permainan itu berada. Di lokasi penampungan, banyak peserta Squid Game yang ikut berpartisipasi, yaitu si kakek, Cho Sang-woo, Lee Yo-mi, Abdul Ali, Jang Deok-soo, dan Kang Sebyok. Setelah itu semua peserta diminta untuk menandatangani formulir persetujuan pemain yang berisi 3 pasal. Pasal pertama berbunyi, pemain tak diperbolehkan berhenti bermain. Pasal kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Pasal ketiga, permainan dapat dihentikan jika mayoritas setuju. Beralih ke scene selanjutnya, di mana permainan pertama akan dimulai. Mereka semua berkumpul di suatu lapangan terbuka yang bersekat dinding tinggi. Di depan mereka dihadapkan dengan sebuah boneka perempuan raksasa, yang mana ini bakal menjadi awal mereka mengalami kengerian dalam permainan ini. Nah, jadi boneka perempuan besar ini adalah alat sensor gerak. Permainan pertama ini dinamakan lampu merah, lampu hijau. Saat lampu hijau, pemain bisa bergerak maju. Pada saat lampu merah, semua harus diam di tempat. Siapa yang terdeteksi oleh boneka besar itu bergerak akan dieliminasi. 324번 탈락. Banyak peserta yang tereliminasi
karena syok dengan permainan yang mengakibatkan mereka pada berlarian yang memicu sensor gerak untuk menembak para peserta yang berlari. Dari 456 peserta, 255 pemain tereliminasi dan 201 pemain berhasil menyelesaikan permainan. Lanjut ke scene selanjutnya. Di tempat penampungan para peserta, pengumuman hadiah untuk game yang pertama sebanyak 25,5 miliar won yang terakumulasi dari setiap pemain yang gugur. Satu orang yang tereliminasi akan mengumpulkan senilai 100 juta won. Para peserta terkejut melihat kumpulan uang tersebut, namun terjadi pro dan kontra di antara peserta. Ada yang ingin berhenti dan ada yang ingin melanjutkan permainan. 지금부터 투표를 시작하겠습니다. Diadakanlah voting berdasarkan pasal ketiga. Permainan dapat dihentikan jika mayoritas setuju. Hasil voting memutuskan permainan untuk dihentikan. Selepas itu, mereka semua dipulangkan ke tempat mereka dan menjalani hidup seperti semula lagi. Namun, kehidupan yang mereka jalani di kehidupan nyata ternyata lebih keras dari apa yang ada di permainan. 게임 중단에 동의하였으므로 이번 게임 그럼 안녕히 돌아가십시오. Di permainan, mereka hanya fokus kepada satu tujuan untuk lolos. Namun di kehidupan sesungguhnya, beban mereka lebih besar, yang mana harus menanggung beban hutang sangat banyak, keluarga, moralitas terhadap lingkungan, dan tempat kerja bercampur aduk semua. Hari demi hari mereka laluin hingga membuat semua peserta yang sempat berpartisipasi memutuskan untuk ikut kembali lagi, untuk ikut ke dalam permainan. Beralih lagi ke tempat penjemputan peserta. Seperti di awal mereka berangkat, mereka pun dijemput dengan mobil van dan dibawa kembali ke arena permainan yang berlokasi di suatu pulau terpencil. Sesampai di penampungan, para peserta masing-masing mengumpulkan rekan untuk menjadi sebuah kelompok untuk bisa bekerja sama dalam permainan. Salah satunya Seong Gi-hun bersama 3 orang rekan lainnya, membentuk kelompok yang terdiri dari Seong Gi-hun, Cho Sang-woo, Ali, dan si kakek. Tibalah saatnya mereka semua akan melakukan game yang kedua. Mereka dibawa memasuki arena permainan, dan seperti arena permainan anak-anak. Namun mereka semua tak tahu permainan apa yang akan mereka lakukan, dan hanya bisa menerka-nerka apa yang akan dilakukan. Namun ada satu pria yang merupakan seorang dokter, yang tahu permainannya. Ia merupakan seorang dokter yang ditugaskan oleh beberapa petugas untuk mengoperasi organ peserta yang telah gugur untuk dijual ke pasar gelap. Dengan imbalan, ia diberitahu permainan yang akan dihadapi sehingga ia bisa melewati permainannya dengan mudah. Oke, balik lagi ke permainan kedua. Mereka diminta untuk memilih berdiri di salah satu dari 4 simbol yang ada di dinding. Simbol yang mereka pilih itu mereka akan dapat sebuah permen berbentuk lingkaran yang di tengahnya ada bentuk dari simbol yang mereka pilih. Jadi mereka diminta untuk memotong sesuai dengan bentuk tersebut dengan sebuah jarum dalam waktu 10 menit. Si Cho Sang-woo, Kang Se-byok, dan si dokter memilih segitiga, yang mana bentuk itu relatif mudah untuk dipotong karena memiliki 3 garis lurus. Ali memotong lingkaran. Deoksu, si kakek, memotong bintang, tapi Seong Gi-hun akan memotong bentuk payung, yang merupakan bentuk paling rumit untuk dipotong. Permainan pun dimulai. Satu persatu pemain banyak yang berguguran, karena banyak yang mematahkan bentuknya. Dan banyak juga peserta yang berhasil mulai meninggalkan lokasi permainan. Kembali ke Seong Gi-hun, yang mulai tertekan karena hampir kehabisan waktu. Tanpa sengaja keringatnya jatuh ke permen yang dipotongnya. Ia sadar, air bisa melumerkan permennya, dan langsung menjilat sisi luar dari bentuk permennya hingga tipis, dan diikuti oleh peserta lainnya. Hal itu berhasil, dan selesai di detik-detik terakhir selesainya permainan. Selesai dari permainan yang kedua, mereka dibagi makanan yang hanya terdiri dari 1 butir telur rebus dan sebotol limun. Wah, kalau bagi orang Indonesia, ini bukan makan sih. Karena kan orang Indonesia kalau nggak makan nasi, nggak makan namanya.
Namun, hal inilah yang menjadikan awal game ketiga ini menjadi brutal. Hal ini menjadi siasat dari game ketiga, yang diawali oleh kelompok si gangster Deoksu untuk menyerobot antrian untuk mengambil jatah makanan untuk kedua kali, sehingga ada yang tidak kebagian. Hal ini membuat keributan di antara Deoksu dan seorang pria yang tidak kebagian makanan, yang mengakibatkan pria itu tewas di tempat. Setelah pria itu tewas, hal yang tak terduga terjadi. Kematian pria itu malah menambah pundi-pundi uang di wadah penampungan, yang berarti pertarungan mereka tadi sah menjadi awal game ketiga. Melihat hal itu, semua kelompok bersiaga untuk waspada. Pasti bakal ada pertarungan massal di tempat itu setelah lampu dipadamkan untuk tidur. Tibalah saat lampu mulai dipadamkan. Dan inilah yang terjadi. Iya, mereka saling membunuh satu sama lain di ruangan itu. Hingga akhirnya lampu dihidupkan dan menandakan permainan telah selesai. Lanjut ke scene selanjutnya di keesokan harinya. Game keempat akan dimulai. Mereka diminta untuk membentuk kelompok berjumlah 10 orang. Sesudah selesai membentuk tim, mereka akan melakukan tarik tambang kematian yang dilakukan di ketinggian. Tim yang kalah akan terjatuh dari ketinggian. Tim pertama yang bertanding adalah timnya si Deoksu, yang berhasil memenangkan permainan. Tim kedua yang bertanding, timnya Seong Gi-hun, yang merupakan tim terlemah, karena ada 3 anggota wanita dan 1 orang kakek. Mereka pesimis untuk menang di game ini, namun berkat pengalaman si kakek di masa kecil, sebagai veteran tarik tambang, ada gitu ya, veteran tarik tambang. Mereka menerapkan arahan dari si kakek dalam melakukan permainan. Dan hasilnya, 잘 들어봐. 사람을 배치하는 게 중요한데 한 명씩 오른쪽 왼쪽으로 그리고 제일 뒤에는 수가 있어. 마지막으로 나 줄은 겨드랑이 눕는 자세. 아랫배를 신호가 울리고 조금씩 나 왜 안 끌려오지 하고 호흡이 깨지는 iya, 순간이 mereka dapat memenangkan permainan walau sangat bersusah payah. Hingga sampailah mereka pada game yang keempat. Mereka diminta untuk memilih pasangan untuk bermain di game ini. Jadi, mereka mencari pasangan teman mereka masing-masing yang dijumpai di tempat ini. Namun hal ini menjadi sangat menyedihkan bagi mereka, karena mereka akan melawan pasangannya sendiri dalam permainan ini. Aturan permainannya adalah, mereka diberi kelereng masing-masing 10 buah. Yang bisa mendapatkan semua kelereng lawannya dalam permainan ini, akan memenangkan pertandingan. Mau tidak mau mereka harus melakukan permainan ini dengan memenangkannya. 죄송한데 Dimulai dari Kang Sebyok bersama rekan yang memutuskan untuk bertanding di akhir waktu. Siapa yang menang, satu permainan akan mendapatkan seluruh kelerengnya. Scene lain menunjukkan Cho Sang-woo yang tega bermain curang karena posisinya sudah hampir kalah. Dia memberikan alibi ke Ali. Mereka harus menemukan tim lain untuk diajak bermain dan mengalahkannya, sehingga mereka berdua bisa keluar dengan selamat dari permainan ini. Namun, pada saat Ali mau berangkat, Sang-woo meminta untuk membuat bungkusan kalung kelereng kepada Ali biar kelerengnya aman. Tapi ia malah menukarnya dengan batu dan mengambil kelerengnya. 78번 탈락. 200. Lanjut ke Seong Gi-hun bersama si kakek. Dengan berat hati ia harus membohongi si kakek yang sedang mengidap penyakit lupa sesaat. Sehingga tebakan yang seharusnya salah, malah Seong Gi-hun yang menang. Di saat ia berpikir sudah menang, ternyata masih ada sisa satu kelereng si kakek yang tersisa. Dan si kakek tidak mau melanjutkan permainannya.
Hingga akhir waktu si kakek sadar bahwa Seong Gi-hun telah membohonginya. Seong Gi-hun pun tersentak menyadari hal itu. Sang kakek pun memberikan kelereng terakhirnya kepada Seong Gi-hun. Dengan berat hati sambil meneteskan air mata, Seong Gi-hun pergi dan meninggalkan si kakek untuk menuju keluar arena permainan. Karena ia sudah berhasil mendapatkan seluruh kelereng si kakek. 무기는 니꺼 내꺼가 1번 탈락. Tibalah saatnya tamu VIP datang untuk menyaksikan dua permainan terakhir. Dari sini kita akan mengetahui bahwa permainan dan semua hadiah ini dibuat untuk hiburan mereka semata. Para tamu VIP pun bersiap di ruang VIP untuk bersiap menyaksikan game kelima yang akan dilaksanakan. Beralih ke peserta yang memasuki salah satu ruangan. Mereka diminta untuk memilih salah satu nomor yang berada di depan mereka. Setelah memilih nomor, mereka masuk ke ruang selanjutnya. Mereka dihadapkan pada jembatan kaca. Inilah permainan mereka selanjutnya. Peserta harus menyeberang melewati kaca yang terdiri dari kaca biasa dan kaca keras yang berada di sisi kiri dan sisi kanan, yang letaknya acak dan harus berhasil kurang dari 15 menit untuk melewati ke ujung jembatan. Satu persatu pemain yang gagal dan terjatuh telah membentuk pola kaca yang keras, hingga saatnya giliran Deoksu berada pada bagian depan untuk melangkah. Ia menghentikan lompatan dan tak mau untuk melangkah maju, yang menimbulkan permasalahan pada game ini. Hingga akhirnya Han Minyo ingin maju duluan. Nah, jadi Han Minyo ini adalah mantan satu rekan timnya Deoksu. Ia dicampakkan oleh Deoksu, yang membuatnya sangat dendam kepada Deoksu. Saat Han Minyo melangkah ke tempat Deoksu untuk melewati urutannya, Han Minyo pun memeluk Deoksu dan menjatuhkan diri bersamanya, hingga akhirnya mereka berdua tewas. Sampai akhir tahapan terakhir 4 pemain, yaitu Seong Gi-hun, Kang Se-byok, Cho Sang-woo, dan seorang lelaki parubaya yang berada paling depan. Mereka terbantu karena lelaki renta itu bisa membedakan kaca dari pantulan cahaya. Karena ia memiliki pengalaman bekerja di pabrik kaca selama 30 tahun. Karena mengetahui ini, pihak penyelenggara mematikan lampu yang membuat ia sulit membedakannya. Waktu yang semakin mepet membuat Cho Sang-woo mendorongnya ke salah satu kaca, hingga pria tersebut jatuh dan menyisakan kaca keras di akhir langkah, yang terus diikuti oleh orang di belakangnya sampai di ujungnya yang menyisakan 3 orang berhasil menyelesaikan permainan kelima ini. Namun, terjadi perdebatan kecil antara Seong Gi-hun dan Cho Sang-woo, karena Sang-woo mendorong pria di depannya. Seong Gi-hun pun mulai waspada ke Sang-woo, karena ia menghalalkan segala cara agar selamat. Tak terkecuali dirinya bisa saja menjadi korban selanjutnya. Scene beralih ke jamuan makan malam yang istimewa, sebagai penghargaan atas capaian mereka menyelesaikan game yang kelima. Selesai makan, para pelayan membereskan meja makan. Namun mereka meninggalkan sebilah pisau untuk tiap orang. Dan ini menjadi tanda bahwa di ruang istirahat mereka diizinkan untuk saling membunuh. Beralih ke tempat mereka istirahat, Seong Gi-hun mendatangi tempat Kang Se-byok karena ia melihat kondisi Kang Se-byok sangat lemah. Ia mengajak bekerja sama untuk menghabisi Cho Sang-woo. Seong Gi-hun berjanji, uang hasil kemenangan akan dibagi 2. Namun Kang Se-byok hanya meminta untuk berjanji jika berhasil keluar dan mendapatkan uang. Dia hanya minta jika mereka berdua untuk saling menjaga orang terdekat mereka. Saat pembicaraan mereka, Seong Gi-hun melihat Cho Sang-woo sedang tertidur. Ia pun berjalan menuju Sang-woo untuk membunuhnya. Namun dihalangi oleh Kang Se-byok untuk melakukan hal licik seperti itu. Namun, kondisi pendarahan akibat pecahan kaca dari game sebelumnya makin parah dan membuat kondisi Kang Se-byok sekarat. Seong Gi-hun pun berlari mengedor pintu, berusaha memanggil petugas medis untuk menyelamatkan Kang Se-byok. Pintu pun terbuka. Namun, bukan untuk menyelamatkan Kang Se-byok, tapi untuk mengambil mayatnya yang dibunuh oleh Cho Sang-woo. Hal itu membuat Seong Gi-hun sangat-sangat marah. Masuk ke scene permainan terakhir yang menyisakan Seong Gi-hun dan Cho Sang-woo dalam permainan Squid Game.
Pelemparan koin dilakukan. Yang keluar segitiga, yang berarti Seong Gi-hun berhak memilih posisi sebagai penyerang dalam permainan. Permainan pun dimulai. Mereka pun saling menyerang satu sama lain di bawah guyuran hujan. Seluruh tenaga mereka keluarkan untuk menjadi pemenang. Hingga akhirnya Seong Gi-hun terpojok akan ditusuk. Namun ia berhasil membalikkan keadaan. Tibalah saatnya ia akan menusuk Sang-woo untuk mengakhiri permainan. Namun Seong Gi-hun memutuskan untuk tidak melanjutkan permainan dan mengajak Sang-woo untuk pulang bersama. Tapi naas Sang-woo memutuskan untuk bunuh diri dan berpesan untuk menjaga ibunya. Ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Di akhir cerita, kita akan melihat plot twist dari cerita ini. Seong Gi-hun mendapat undangan ke sebuah gedung di lantai 7. Ia bertemu dengan seorang yang tak asing baginya dan mengetahui bahwa sesungguhnya tuan rumah dari Squid Game adalah si kakek yang kita lihat di awal tadi. Alasan ia ikut ke dalam game untuk mencari kesenangan yang lebih daripada hanya untuk menonton saja seperti yang ia lakukan sebelum-sebelumnya. 헛소리하지 마. 돈이 하나도 없는 Di akhir video kita akan melihat Seong Gi-hun untuk menepati janjinya kepada Kang Sebyok untuk menjaga adiknya dan kepada Cho Sang-woo untuk menjaga ibunya. Ia pun datang untuk menjemput adik Kang Sebyok di panti asuhan dan menjumpai ibu Sang-woo dan menitipkan adik Kang Sebyok kepada ibu Sang-woo sambil menitipkan pesan bahwa ini adalah anaknya Sang-woo. Dan ia pun meninggalkan koper yang penuh dengan uang. Nah, pesan singkat yang bisa kita ambil dari seri film ini adalah jangan pernah tergiur akan kenikmatan duniawi yang didapatkan dengan instan. Apapun yang instan tanpa proses membuat diri kita rapuh. Jadi berproseslah untuk menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan ini. Seperti saya yang sedang berproses membangun channel ini. Hahaha. Support terus ya channel ini untuk berkembang. See you in the next film. Bye bye.